Oke, ketemu lagi kita saat ini bersama podcast saya itu Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini saya coba podcast terkait ada problem yang di mana di beberapa daerah mulai merasakan dampaknya, yaitu adanya pemotongan transfer ke daerah TKD yang cukup besar ya. Dan ini tentu bukan masalah hanya ke daerah saja, tapi ini ada efisiensi secara nasional ya. Salah satunya TKD ini ya, kurang lebih dari sumber yang saya dapat kurang lebih 214 sampai 270 T. Kemudian dengan ada dampak ini kan kita lihat ada beberapa daerah mengalami gejolak ya, mungkin karena panik atau bagaimana sebagaimananya, atau dan masalah-masalah lainnya, antara lain dengan melakukan menaikkan pajak. Bahkan saya dengar itu cukup besar menaikkan pajak-pajak sehingga terjadi resisten dan bahkan ada yang masyarakat yang demo ya, demo dan terjadi gejolak sosial di beberapa daerah. Nanti kita lihat sebentar ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk lebih detail tentang masalah yang timbul, kita memahami dulu apa tentang data ya. Data yang saya dapat ini dari beberapa sumber, ya, antara lain kppod.org itu RAPBN 2026 itu TKD 600 triliun ya. Sementara Outlook 2025 TKD sebenarnya 864,1 triliun. Artinya di sini terjadi penurunan kurang lebih 12 triliun ya, minus 24,8%. Sementara APBN 2025 TKD 919,9 triliun terjadi penurunan jadi kurang lebih terjadi penurunan 270 triliun ya di data yang minus 29,3%. Ya, sumber tirto.id ya. Ini yang sumber saya pakai sehingga dari sini kita coba menganalisa masalahnya akan timbul, kemudian problem solusinya bagaimana. Itu yang saya akan sampaikan dan semua ini menggunakan teknologi AI. Jadi komponen fiskal daerah itu ya kita tahu bahwa komponennya itu pendapatan asli daerah ya. Itu terdiri dari pajak daerah, PBB, kendaraan dan lain-lain. Kemudian adanya retribusi daerah. Kemudian hasil pengelolaan BUMD. Ada lain-lain PAD yang sah. Itu yang pendapatan asli daerah ya. Yang potensi-potensi yang digali ya. Oke, itu satu. Kemudian kedua, transfer ke daerah ini TKD ini ada macam-macam. Ada dana alokasi umum, DAU, ada dana alokasi khusus DAK dan dana bagi hasil DBH, kemudian dana desa, dana keistimewaan, dana otsus ya itu daerah-daerah khusus ya, itu ada lain. Nah, jadi ruang fiskal nyata yang bisa digunakan itu setelah dari poin 1 2 ini yaitu pendapatan asli daerah plus TKD ini dalam berbagai bentuk itu dikurangi dengan belanja wajib ya, itu gaji, kesehatan, pendidikan. Jadi itu ruang fiskal yang nyata. Nah, jadi dengan ada pengurangan, maka ruang fiskal nyata ini itu menjadi sempit ya. Ruang fiskal itu menjadi sempit. Kemudian kalau kita melihat rata-rata kontribusi PAD di kabupaten kota Indonesia itu masih kecil, rata-rata baru sekitar 10 sampai 15% APBD ya. Kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung bisa di atas 40% ya, itu yang kota-kota besar yang sudah PAD-nya cukup tinggi ya. Tapi yang kota-kota sedang kecil ini ya masih rendah itu PAD. Nah, jadi TKD ini sangat membantu untuk menggerakkan fiskal di daerah ya. Oke, jadi ini kira-kira sekilas pintas tentang komponen fiskal daerah dan TKD. Nah, masalah yang timbul itu dengan ruang fiskal daerah menyempit, itu akibat DAU turun tadi, TKD-nya turun, maka belanja wajib dominan. Sementara belanja wajib kan dominan, toh. Pembangunan jadi tertunda aja. Itu jadi ruang fiskal yang nyata itu sudah dipotong dengan gaji dan lain sebagainya itu, maka ruang fiskal ini jadi sempit. Maka bisa saja terjadi pembangunan tertunda ya. Kemudian risiko kebijakan panik. Nah, oleh karena ruang fiskal menyempit, itu ada terjadi kebijakan yang panik ya untuk menaikkan PAD. Antara lain dilakukan dengan menaikkan PBB ya secara drastis. Itu contoh di Pati, Cirebon, Jombang dan Bone itu sehingga masyarakat resisten ya itu karena ya akibat efisiensi ini juga kan daya beli masyarakat jadi berkurang. Kemudian PBB dinaikkan, nah pengusaha-pengusaha ini tentu atau masyarakat juga tentu merasa resisten ya, merasa
menolak ya, dan itu terjadi gejolak sosial. Sementara ketergantungan tinggi ke pusat itu yaitu dengan PAD lebih kecil 15% APBD di banyak kota kabupaten. Jadi ini dengan PAD-nya yang ya lebih kecil 15%, otomatis APBD itu sangat banyak tergantung ke TKD ini ya, pemerintah pusat. Oke, jadi ini masalah yang timbul ya. Oke, ini masalah yang timbul. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat solusi utamanya itu antara lain dengan ada masalah tadi, maka ya pertama yang harus dilakukan adalah efisiensi dan prioritas belanja ya. Kurangi belanja birokrasi dan seremonial ya. Belanja birokrasi, jadi ya itu harus dikurangi, dan kemudian seremonial, acara-acara yang tidak penting itu silakan di cut off saja ya. Dan fokus program wajib dan produktif. Jadi ya lebih berorientasi membuat program-program yang wajib ya memang yang itu, dan kemudian dia memproduktif ya. Selanjutnya yang kedua itu diversifikasi PAD ya. Diversifikasi PAD ya. Nah, yaitu dalam bentuk optimalisasi aset daerah ya, BUMD dan pariwisata. Itu antara lain diversifikasi daerah. Kemudian yang kedua retribusi berbasis layanan digital ya. Ya, itu kenapa layanan digital itu karena lebih berpeluang untuk mengurangi potensi kebocoran, karena kalau dengan sistem digital kan tidak ada ya, ada kebocoran-kebocoran di situ, bisa apakah dia ada pungli dan lain sebagainya, kemudian ada korupsi, itu lebih mudah dikontrol ya dengan sistem digital. Itu antara lain seperti itu ya. Oke, lanjut. Solusi lainnya itu skema pembiayaan inovatif, yaitu dengan adanya KPBU untuk infrastruktur, kerjasama antara pemerintah dan swasta ya. Ini ya seperti itu KPBU ya. Skema pembiayaan inovatif ya. Kemudian dana bergulir dan obligasi daerah seperti itu ya. Itu skema pembiayaan inovatif. Kemudian keempat itu digitalisasi pajak dan transparansi ya. Yaitu seperti yang saya katakan tadi, digitalisasi pajak dan transparansi ini sangat bagus untuk mengurangi kebocoran PAD sehingga bisa mengoptimalkan PAD. Kemudian juga mengedukasi masyarakat untuk kepatuhan dalam membayar pajak ya. Oke, itu yang perlu dilakukan solusi-solusi. Kemudian yang kelima itu adalah koordinasi ya. Melakukan koordinasi dengan melakukan advokasi dan negosiasi ke pusat. Melalui yaitu ada forum kepala daerah kan ya, gubernur, bupati, kemudian wali kota itu melakukan negosiasi ke pusat jika upaya-upaya yang tadi kan, semua upaya ini itu kan memerlukan waktu untuk bisa langsung bisa langsung menambah PAD ya. Artinya ya di masa-masa kesulitan itu hal-hal yang paling penting itu yang sangat kritis, yaitu mungkin harus perlu diadakan koordinasi atau dalam bentuk advokasi dan negosiasi ke pusat ya. Itu jadi jangan kita mencari jalan pintas, maka bisa seperti menaikkan PBB, apalagi itu sangat besar, maka itu sangat berpotensi terjadi gejolak sosial ya di saat daya beli masyarakat akibat efisiensi ini menurun ya. Itu jadi ya bisa ditambah dengan akademisi ya, forum kepala daerah untuk memberi masukan-masukan. Nah, kemudian yang koordinasi ini juga itu merupakan usulkan kompensasi fiskal bagi daerah rentan. Jadi yang memang sangat-sangat APBD-nya sangat kecil. Nah, ini ada kompensasi-kompensasi fiskal yang bisa diberikan atau bisa mendapat kompensasi dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal kita ini bisa, walaupun dia sempit karena ada efisiensi, itu bisa lebih dioptimalkan ya. Dengan adanya kompensasi tentunya ini bisa membantu. Oke. Dan kesimpulan terakhir adalah itu pertama, penurunan TKD 2026 sebesar kurang lebih 214 sampai 270 triliun itu satu. Kemudian masalah itu ruang fiskal menyempit dan risiko kebijakan panik. Itu dihindari. Tadi ada beberapa contoh ya. Dan kalau mau lebih detail, ini kan hanya secara gambaran umum. Saya ambil hanya secara gambaran umum. Kalau mau itu bisa pemerintah daerah memanfaatkan teknologi AI ini untuk mengupload dokumen-dokumen ya, misalnya dokumen-dokumen era APBD itu diupload kemudian dengan program-program kegiatan, dan dia bisa memberi solusi misalnya lewat misalnya ada ruang fiskal ini sempit, bagaimana cara kita menaikkan. Tadi kan secara
umum saya sampaikan. Tapi jika kita punya data lebih real, itu bisa kita analisa menggunakan teknologi AI ya. Strategi-strategi juga bisa. Ini kan terlalu panjang kalau saya mau tanya lebih detail. Jadi tinggal pemerintah karena kan pemerintah kan lebih tahu, mereka pelaksana. Jadi mereka lebih tahu. Kami sebagai ya akademisi, walaupun ini bukan background saya, cuma kebetulan saya memahami AI di mana dengan teknologi AI ini itu bisa membantu dari sisi positif ya. Kita melihat AI ini dari sisi positif saja ya. Kita bisa menggunakannya untuk melakukan evaluasi analisa, menghasilkan program-program yang lebih relevan dengan kondisi real ya. Saya kan tidak memiliki data yang real. Saya hanya mendapatkan informasi secara umum. Sehingga kalau pemerintah punya ya ruang-ruang fiskal yang ada itu bagaimana? Misalnya kita ada PAD dari sini masih begini. Sementara jumlah penduduk itu masih sekian. Itu dengan AI kita bisa cepat analisa, bisa melakukan analisa, kemudian memberikan solusi. Dia cepat memberikan solusi. Itulah kelebihan dengan teknologi AI. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, ini memang perlu duduk bersama. Ya kami dari akademi siap membantu untuk memberikan pemanfaatan teknologi AI ini ya. Memang ini masih perlu eksplor. Saya sudah banyak melakukan analisa-analisa khusus disiplin ilmu saya, disiplin ilmu yang lain. Untuk melakukan suatu analisa dan sebenarnya tanpa perlu kita juga di pemerintah kan masing-masing masing-masing unit kan memiliki ahli-ahli masing-masing dan ini menggunakan ChatGPT itu bukan sesuatu teknologi yang sulit ya mudah ya jadi tidak perlu juga pendampingan dari ahli AI sekalipun ya karena kita hanya bertanya kita memerlukan yang penting kita kontrol apalagi kita punya data dan rasionalisasi dengan menggunakan uh, output daripada teknologi AI ini itu kita bisa melihat oh ini rasional karena kan AI bisa saja juga dia bias kan bisa bias dia punya itu kalau apalagi kita promptnya tidak terlalu baik maka itu bisa bias. Nah memang ya lebih bagus kalau sudah orang yang sudah profesional menggunakan tapi tanpa juga menggunakan itu bisa memanfaatkan SDM-SDM yang ada di tiap instansi masing-masing ya pemerintah daerah dari provinsi sampai kota kabupaten. Jadi itu, jadi tidak perlu susah ya. Sebenarnya kita sekarang ini sudah berada di dunia teknologi ya, teknologi AI, artificial intelligence. Jadi segala macam apa yang kita mau buat itu cepat, termasuk membuat konsep-konsep, naskah-naskah akademik bisa, naskah-naskah atau laporan cash flow dan lain laporan-laporan keuangan, analisa keuangan, ya program-program yang bagus dengan potensi lokasi. Kita menyebutkan misalnya kita punya spot-spot pariwisata seperti ini, apa yang harus kita buat, bagaimana itu semua itu dia bisa memberikan solusi. Artinya lebih banyak lagi. Artinya dengan AI itu bisa ya. Cuman itu jangan panik. Intinya jangan panik ya. Kita banyak ya. Teknologi AI ini salah satu teknologi yang bisa digunakan. Silakan digunakan. Jadi saya kira banyak ya ini tidak susah dan banyak bisa digunakan. Kemudian solusinya yaitu efisiensi, diversifikasi PAD, inovasi pembiayaan, digitalisasi pajak dan advokasi ke pusat. Itu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah daerah, kota dan kabupaten, gubernur dan silakan. Jadi silakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi kalau mungkin ada salah-salah data ya silakan dikoreksi. Jadi ini bisa menutup kemungkinan karena saya juga menggunakan teknologi AI hanya berdasarkan referensi-referensi yang dia ambil dari media sosial. Karena kelemahan AI kan antara lain data-data real time itu dia tidak simpan di dalam superkomputernya ya dia ya. Dia harus mencari, dia harus men-search. Tapi kelebihan AI bandingkan dengan misal search engine yang lama, bahwa search engine yang lama dia hanya menyodorkan link-link dan kita harus membaca sendiri, merekap sendiri. Tapi kalau AI dia ambil search-nya, dia source-nya dia ambil, dia akan jawab, dia akan rekap dari source-nya itu dia akan rekap sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan prompt kita. Itulah kelebihan AI bandingkan dengan lain. Juga bisa kita buat sendiri programnya ya. Kalau kita pinter ya silakan kita bisa membuat juga program. Cuma tentu tidak bisa melawan dengan program-program yang sudah profesional yang bahkan ini kan seperti ChatGPT kan itu kalau mau langganan kan kita perlu bayar. Tapi versi gratisnya pun juga itu bisa digunakan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.